Saat ini saya bersama dengan Bambang Triwibowo selaku Direktur Utama dari PT Pembangunan Perumahan. Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di sini. Bapak, ini bagaimana setelah gelaran pemilu di tahun ini, bagaimana proyeksi dari pertumbuhan PT PP khususnya di sektor konstruksi, bisa dijelaskan? Iya, jadi banyak investor itu menilai ya, jangan-jangan setelah pemilu akan ada sedikit perlambatan. Tapi saya melihat bahwa menurut saya sih enggak. Karena belanja infrastruktur kita masih cukup besar. Dan problem kita adalah infrastruktur. Ya, sehingga kita di dalam proyeksi kita atau proyek-proyek kita ikut investasi malah. Investasi di 6 ruas jalan tol. Kemudian ikut investasi di Jalan Depok Antasari. Dan banyak sekali investasi kita di misalkan di pembangkit listrik, ada di Laut Gunung, kemudian ada di pelabuhan di Kuala Namu dan Kuala Tanjung, maaf saya. Jadi intinya menurut saya sih kita akan baik-baik saja lah. Dan saya optimis. Mungkin strategi apa Pak yang akan dilakukan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan juga terus mengalami perbaikan setiap tahun? Iya, jadi kami tadinya itu bertumbuh pada konstruksi. Apalagi pembangunan perumahan, gedung. Tapi lama-lama kita harus inovasi. Perusahaan yang terlambat inovasi akan turun. Bersaing, nggak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Maka kita inovasi. Kita masuk ke bisnis pelabuhan, sehingga kita sekarang mengerjakan proyek pelabuhan terbesar yang ada, 9 triliun di Kalibaru. Kemudian juga kita masuk ke investasi EPC. Ada listrik, ada macam-macam, jalan tol, dan macam-macam. Sehingga tadinya kita di building tapi lama-lama sudah bergerak, termasuk juga kita membuat pabrik-pabrik plat cetak. Artinya kalau tadi pertanyaannya supaya tumbuh, kita harus banyak inovasi, harus menggunakan bisnis-bisnis yang related dengan perusahaan. Sebagai contoh, kita itu punya lahan-lahan nganggur di daerah-daerah. Itu antaranya lahan-lahan dari cabang-cabang kita. Tanahnya luas. Kadang-kadang juga ada yang nganggur, kita bayar PBB saja. Kenapa tidak kita manfaatkan, kita bisniskan? Kita buat hotel. Dan ternyata hasilnya bagus. Kita ada 2 hotel, satu di Cawang, namanya Park Hotel. Kemudian di Bandung juga kita. Bagus, rata-rata 84% occupancy rate. Bagus sekali. Kalau untuk proyek Port Kalibaru tadi ya Pak ya, dengan investasi sekitar 9 triliun rupiah. Bagaimana targetnya? Sudah sejauh mana saat ini dan kapan target pembangunan selesai? Proyek itu dilaksanakan tahun lalu, akan selesai kira-kira 49 bulan. Ya. Sekarang tahap 1 nanti akhir tahun ini sudah selesai. Nanti diteruskan tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu. Jadi akhir tahun ya Pak ya rencananya selesai? Tahap 1, ya. Karena semua 47 bulan. Oke. Ya, gitu. Ya. Kemudian Pak, sejak awal tahun bisa diceritakan proyek-proyek apa saja yang sudah dicapai, kemudian hingga proyeksinya di semester kedua tahun 2014. Mungkin apa proyek-proyek yang akan dilakukan? Kami misalkan Alila Hotel, itu banyak proyek-proyek Alila yang kita kerjakan. Kemudian juga kita membuat proyek besar di Timur Timur, itu 1 triliun. Kemudian proyek-proyek yang besar-besar, proyek jalan, misalkan tol Cikampek Palimanan, kemudian ada proyek apartemen-apartemen, termasuk juga proyek-proyek kita sendiri yang kita investasi, termasuk Kalimalang, Sungkono, dan lain-lain. Tapi Pak, dari target-target tersebut ya Pak ya, hingga akhir tahun 2014 tentunya ada target presentasinya. Sudah berapa persen sih tercapai hingga bulan September ini? Di target kita, itu pemasaran kita akan mendapatkan 24 triliun, sampai dengan sekarang kira-kira separuh. Tapi tidak harus ya, 1 tahun itu kita pas tengah bulan atau separuh itu enggak. Karena biasanya proyek pemerintah itu selalu jatuh di akhir-akhir tahun. Karena mereka pertama tuh masih pembebasan lahan, terus anggaran dan macam-macam, desain macam-macam. Nah, kita Agustus baru mulai tender-tender. Jadi saya optimis di akhir tahun itu bisa tercapai. Pendapatan 24 triliun tadi ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat katakan bahwa melakukan ekspansi sampai ke Timur Tengah, Timur Leste maksud saya. Nah, ini juga ada juga ekspansi sampai ke Australia. Bagaimana dengan negara-negara di Asia? Apakah menurut Bapak itu merupakan hal yang perlu dibidik? Ya, pasti semua kita pikirkan. Tapi kita sekarang sendiri untuk di dalam negeri sudah cukup banyak. Kita juga memperhatikan SDM kita.
Jangan terus karena ngambil tapi SDM kita nggak kuat nanti juga repot, sehingga kita pikirkan. Tapi yang sudah ada ini cukup besar, kita manfaatkan dulu. Dari belanja modal Pak yang ditetapkan di tahun 2014, saat ini penyerapannya sudah berapa besar Pak? Sekitar 30 lebih lah persen, ya. 30% dari 460 miliar kita. Yakinkah hingga akhir tahun 2014 itu bisa terserap 100%? Nah, ini dari capex yang tadi sudah digunakan itu sudah buat apa saja Pak? Ada buat hotel, buat pabrik pracetak, kemudian ada investasi pembangkit listrik mini hidro dan lain-lain. Gitu. Kalau pabrik pracetak tadi ini merupakan anak usaha ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya. Nah ini untuk pabrik pracetak kapan rencana pembangunannya? Tahun ini kah? Yang sekarang sudah kita bangun lagi adalah pabrik kedua, yaitu di Sadang. Kita akan membangun pabrik ketiga itu di Lampung. Sekarang sedang pembebasan tanah dan gunung. Kita beli gunung dan tanah itu bagus lokasinya karena dekat pelabuhan. Sehingga dari situ pabrik bisa langsung hasilnya diangkut pakai kapal keluar. Kalau boleh tahu nilai investasinya berapa sih Pak kalau yang untuk pabrik ketiga ini? Sekitar mungkin 70-80 sekira. Iya. Dengan total kapasitas? Iya, kapasitasnya saya agak nanti. Oke. Kemudian Pak, bagaimana proyeksi pertumbuhan dari PT PP di tahun ini? Apakah dengan adanya pemilu kemarin ada revisi target dari pertumbuhan hingga akhir tahun? Revisi naik sedikit. Bisa dijelaskan berapa Pak? Kita dengan sekitar 520 ya targetnya. Mungkin di atas itu. Bisa lebih dari target 520 miliar ya Pak ya? Kira-kira berapa persen Pak kenaikannya dan porsinya dari mana saja kalau boleh tahu? Karena ini tadi, karena anak-anak perusahaan yang kita ambil alih tadi, anak perusahaan yang tadinya punya yayasan kita ambil, itu bisnisnya berkembang. Sebagai contoh, properti kita buat yang di Kalimalang itu satu tower baru 2 bulan 3 bulan udah habis. Kemudian di Grand Sungkono juga begitu. Nah itu menimbulkan optimisme kita bahwa kelihatannya bisnis kita akan semakin berkembang. Kalau hingga September 2014 ini Pak, mungkin labanya sudah sejauh apa jika targetnya 520 tadi? Angka pastinya saya kurang tahu, tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi biasanya kan di 3 bulan terakhir itu biasanya naiknya tajam karena proyek-proyek baru kita dapatkan di Januari, Juli gitu. Tapi masih sesuai dengan ini. Apakah itu kontribusi terbesarnya hanya didapatkan dari sektor konstruksi saja atau lini bisnis lain? Properti kira-kira berapa persen? Memang sesuai dengan program transformasi kita, perlahan-lahan konstruksi akan menurun. Tapi kalau sekarang itu masih konstruksi sekitar, tadinya tahun-tahun dulu itu kan sekitar 90%. Tapi sekarang mungkin sekitar 75 sudah mulai menurun. Nanti pada akhirnya tinggal separuh di tahun 2018 mungkin tinggal 52% dengan skala yang lebih besar. Jadi memang sekarang konstruksi yang masih besar, tapi bisnis-bisnis yang lain juga sudah mulai tumbuh. Oke, baik Pak, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Bapak.